warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita belajar dari rumah atau secara daring. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan yang beragama Islam silakan membaca doa basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga kita selalu diberi kelancaran ya. Nah, berhubung pembelajaran pada kali ini secara daring, maka kalian melakukan presensi dengan menulis nama dan nomor absen di grup WhatsApp seperti itu ya anak-anak. Ya. Anak-anak, kita harus selalu semangat untuk belajar ya. Belajar, dan terus belajar. Jangan patah semangat seperti itu ya. Nah, mengingat materi minggu lalu, kita telah belajar terkait teks berita. Apa saja? Pengertian, tujuan, ciri-ciri, unsur-unsurnya, seperti itu ya. Nah, siapa yang masih ingat apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang berisikan tentang kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang sedang atau telah terjadi berdasarkan fakta. Seperti itu ya anak-anak. Pastinya kalian pernah mendengarkan atau melihat berita ya anak-anak. Ya, penyampaian berita bisa kita dengar melalui radio. Lalu penyampaian berita bisa kita lihat dan kita dengar di televisi, dan penyampaian berita bisa melalui tulisan yang dapat kita baca di, ya benar sekali, di koran, majalah, dan sebagainya. Seperti itu ya anak-anak. Ya, kali ini kita belajar terkait struktur dan kebahasaan teks berita berdasarkan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa struktur teks berita ada 3. Yang pertama, orientasi, yang kedua, peristiwa, dan yang ketiga adalah sumber berita. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi berisi pembuka dari peristiwa atau kejadian yang diberitakan dalam suatu teks berita. Dalam orientasi, umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Seperti itu ya anak-anak. Nah, struktur teks berita yang kedua adalah peristiwa. Nah, peristiwa berkaitan dengan urutan kejadian dari awal hingga akhir berita. Dalam peristiwa disajikan data berkaitan dengan fakta yang ada, seperti itu. Selanjutnya, struktur teks berita yang ketiga adalah sumber berita. Sumber berita merupakan asal mula berita tersebut ditemukan. Nah, penulisan dari sumber berita bisa di akhir maupun di awal berita. Seperti itu ya anak-anak, paham? Setelah kita memahami struktur teks berita, maka kita akan membahas terkait kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kata baku. Kata baku merupakan kata yang umumnya dipakai oleh masyarakat. Tujuannya adalah agar berita yang disampaikan dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat. Seperti itu ya anak-anak. Nah, misalnya dalam teks berita harus ditulis kata advokat. Nah, advokat memiliki arti ahli hukum. Sedangkan jika dalam penulisan teks berita menggunakan kata advokat, maka tidak memiliki arti. Seperti itu ya. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai dengan tanda dua petik ganda di atas ya. Nah, isinya adalah mengutip pernyataan-pernyataan dari narasumber secara langsung. Misalnya dalam kalimat, pelaku sudah ditemukan kemarin sore, kata Nia. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang tidak ditandai dengan tanda dua petik ganda di atas. Berbeda dengan kalimat langsung ya. Nah, dalam kalimat tidak langsung, contohnya adalah Rosa mengatakan bahwa pelaku sudah ditemukan kemarin sore. Nah, seperti itu. Paham ya anak-anak? Kaidah kebahasaan yang ketiga menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap terhadap suatu tindakan. Misalnya dalam kalimat, Nia bahagia saat namanya dipanggil dalam pemenang kompetisi. Kata bahagia merupakan kata kerja mental. Seperti itu ya anak-anak. Nah,
Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang keempat adalah menggunakan keterangan waktu dan tempat. Tujuannya adalah menerangkan di mana berita tersebut terjadi, lalu kapan, seperti itu ya. Misalnya dalam Magelang pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021. Seperti itu ya Nana. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang dapat mengurutkan waktu, misalnya kata lalu, kemudian, setelah, dan sebagainya. Misalnya dalam kalimat, pelaku ditemukan pada hari Selasa, lalu ia dibawa ke ruang tahanan. Nah, kata lalu merupakan contoh dari kata hubung atau konjungsi temporal. Seperti itu. Kita akan membahas terkait bagaimana cara menyampaikan berita yang baik dan benar, seperti itu ya. Tetapi Ibu akan memberikan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, kalian harus mengikuti gerakan yang ada di video yang Ibu putarkan. Seperti itu ya anak, paham? Silakan menyimak. Nah, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara membaca berita yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu lafal. Lafal merupakan cara seseorang atau masyarakat dalam mengucapkan bunyi. Misalnya dalam mengucapkan vokal, diftong, konsonan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nada. Nada merupakan tinggi rendahnya dalam pengucapan bunyi. Nah, tujuannya untuk memberi tekanan khusus pada kata-kata tertentu, seperti itu ya. Yang ketiga adalah intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya pengucapan bunyi untuk membentuk suatu kalimat yang bermakna, seperti itu. Yang keempat adalah jeda. Jeda merupakan pemberhentian dari lagu kalimat. Yang kelima adalah volume. Volume merupakan takaran keras kecilnya suara, seperti itu. Anak-anak, untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai struktur dan kebahasaan teks berita, maka Ibu beri tugas ya. Nah, tugasnya adalah kalian dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks berita dari teks berita yang Ibu berikan, seperti itu ya. Nah, kalian mengerjakan terlebih dahulu, lalu kita akan membahasnya bersama-sama, seperti itu ya anak-anak. Membanggakan, 2 pelajar SMP 1 Kudus raih medali emas di ASEAN Innovative Science and Entrepreneurship Fair pada tahun 2021. Kamis, 4 Maret 2021, pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Prestasi membanggakan diraih 2 pelajar SMP 1 Kudus, Jawa Tengah. Berkat penelitian pemanfaatan kefir dari susu kambing etawa untuk bioterapi pemulihan operasi divertikulitis duodenum, keduanya berhasil meraih medali emas di ajang ASEAN Innovative Science and Entrepreneurship Fair pada tahun 2021. Pelajar yang terlibat dalam perlombaan tersebut, yakni Mirza Sabita Wafa'ana dan Muhammad Faris Kausar siswa kelas 9. Hanya saja, medalinya belum kami terima karena masih menunggu, kata guru pembimbing SMP 1 Kudus Sriwinani didampingi kedua siswa berprestasi tersebut di Kudus, Kamis 4 Maret 2021. Peserta ajang Innovative Science and Entrepreneurship Fair yang digelar 18 Februari 2021 tersebut, kata Sriwinani, berjumlah 505 tim dari 20 negara. Pelaksanaan lomba berlangsung secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Kamis 18 Februari. Meskipun berlangsung secara virtual, namun kedua pelajar tersebut tidak boleh didampingi guru maupun orang tua, sehingga keduanya benar-benar mempresentasikan penelitiannya itu sendiri, serta menunjukkan bukti hasil penelitiannya berupa video proses pembuatan kefir. Mirza Sabita Wafa'ana mengatakan inovasi pemanfaatan kefir susu kambing etawa untuk bioterapi pemulihan operasi divertikulitis duodenum atau peradangan yang terjadi pada kantung-kantung yang terbuntuk di sepanjang saluran pencernaan. Berawal dari keluhan teman ibunya yang mengalami gejala tersebut belum sembuh meskipun sudah melakukan pengobatan. Dari informasi awal bisa disembuhkan dengan bahan alami. Kemudian, saya bersama Muhammad Faris mencoba membuat inovasi tersebut untuk terapi secara alami tanpa menggunakan obat kimia, ujarnya.
Lantas muncul ide untuk membuat kefir dengan menggunakan bahan-bahan yang cukup sederhana, mulai dari susu kambing etawa, susu sapi, dan susu kedelai dengan komposisi tertentu. Sebelum mendapatkan medali emas di ajang ASEAN Innovative Science and Entrepreneurship Fair, kedua pelajar tersebut juga pernah ikut di ajang Indonesia International Applied Science Project Olympiad yang berlangsung 18 hingga 23 Desember 2020 secara virtual. Hasil dari ajang tersebut, keduanya hanya mampu menyabet medali perak. Kemudian, di ajang yang sama di tingkat nasional, yakni National Applied Science Project Olympiad 2020 mendapat medali perunggu. Sedangkan di ajang yang lebih tinggi, yakni ASEAN Innovative Science and Entrepreneurship Fair, justru menyabat medali emas dengan penelitian yang sama. Editor Ahmad Antoni dari Antara, Kamis 4 Maret 2021 pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Baik anak-anak, kita bahas bersama-sama terkait struktur dan kebahasan teks berita dari berita yang Ibu berikan tadi ya. Nah, struktur teks berita tadi apa saja? Yang pertama adalah orientasi. Ya, yang kedua adalah peristiwa. Selanjutnya adalah sumber berita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks berita ya. Yang pertama adalah menggunakan kata baku. Selanjutnya adalah menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, menggunakan kata kerja mental. Selanjutnya adalah menggunakan keterangan waktu dan tempat. Selanjutnya adalah menggunakan konjungsi temporal. Baik anak-anak, apakah kalian ada pertanyaan terkait materi pada kali ini? Jika ada pertanyaan, kalian bisa menulisnya di kolom komentar ya. Nah, pastinya Ibu akan membalasnya gitu. Nah, Ibu simpulkan pertemuan pada kali ini ya anak-anak, bahwasanya struktur teks berita ada 3. Yang pertama, orientasi, yang kedua, peristiwa, dan yang ketiga adalah sumber berita. Lalu, kaidah kebahasaan teks berita ada 5. Yang pertama, menggunakan kata baku. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Yang keempat, menggunakan keterangan waktu dan tepat. Dan yang kelima adalah menggunakan konjungsi temporal. Seperti itu ya. Selanjutnya, cara membaca berita yang baik dan benar harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama adalah lafal, yang kedua adalah nada, yang ketiga intonasi, yang keempat jeda, yang kelima adalah tempo, dan yang keenam adalah volume. Seperti itu ya. Anak-anak, untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai teks berita, maka Ibu beri tugas ya. Tugasnya adalah kalian membuat teks berita berdasarkan struktur dan kebahasaannya, lalu kalian belajar mempraktikkannya dengan memperhatikan aspek-aspek dalam pembacaan berita yang baik dan benar, seperti itu ya. Seperti pada materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, jika kalian kurang paham, maka kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Pasti Ibu akan membalasnya. Nah, Ibu akhiri ya pertemuan pada kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.